Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 9 dan kita akan mempresentasikan tentang produk perairan yang kita ambil adalah bakso ikan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke presentasinya, izinkan kami untuk mengenalkan kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Mas Sakti dengan NPM 002. Oke, perkenalkan nama saya Ikhlas Sagendra Omar dengan NPM 055. Perkenalkan, nama saya Risman Ismawan dengan NPM 035. Perkenalkan, nama saya Giovanni Nugroho dengan NPM 043. Perkenalkan, nama saya Yonas Michael Mido, bisa dipanggil Michael. Saya NPM 59. Baik, perkenalkan nama saya Diartanan Algio Parisan dengan NPM 020. Oke, karena kita semua udah kenalan, kita mungkin langsung masuk aja ke materinya. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Jo Bima Sakti. Nah, jadi dalam presentasi ini tuh kita menjelaskan tentang produk perairan. Secara umum tuh produk perairan tuh kayak produk eh, yang hasilnya tuh dari sumber daya air, seperti ikan, udang, rumput laut, serta bahan-bahan non-pangan tuh seperti garam. Itu hasil produk hasilnya atau outputnya gitu. Nah, itu seperti garam dan minyak ikan. Dan produk ini juga penting bagi perekonomian, terutama di negara pesisir yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Next. Jadi eh, produk hasil yang kita presentasikan tuh berupa bakso ikan. Nah, bakso ikan tuh apa sih? Nah, bakso ikan tuh merupakan produk olahan ikan yang dibentuk bulat-bulat seperti bola. Nah, bakso ikan ini juga merupakan komoditas makanan olahan ikan yang sangat terkenal dan laku di Indonesia dan tersebar luas di berbagai kota. Lanjut oleh rekan saya. Nah, jadi selanjutnya ini ada penggunaan bakso ikan itu sendiri. Jadi bakso ikan ini dapat diolah eh, di rumah makan menjadi beberapa produk seperti menjadi sup bakso ikan, sate bakso ikan, laksa bakso ikan, ataupun dikonsumsi dengan cara menggorengnya. Nah, di restoran bakso ikan digunakan dalam menu seperti sup, mie, dan hotpot. Sementara dalam industri makanan beku atau eh, ya itu makanan beku, bakso ikan juga populer sebagai produk siap saji yang mudah disimpan dan diolah. Di industri cemilan dan street food juga sering menggunakan bakso ikan sebagai gorengan atau sate. Next. Oke, selanjutnya proses hulu produksi dari bakso ikan ini sendiri. Jadi pertama itu ada pengadaan ikan segar. Ikan yang dipakai ini ikan tenggiri. Itu merupakan salah satu jenis ikan yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Karakteristik ikan ini tuh paling cocok untuk dijadikan bakso ikan karena berdaging putih, tebal, dan tidak banyak mengandung duri di situ. Jadi cocok dibuat bakso. Kemudian memiliki kandungan aktin dan miosin yang cukup tinggi. Sehingga jadi teksturnya itu yang dihasilkan bakso ikannya bagus. Kemudian setelah pengadaan ikan segar ada penyortiran dan pembersihan. Setelah ikannya diperoleh, tahap berikutnya itu disortir dengan memisahkan yang kualitas tinggi dari yang kualitas yang kurang baik begitu. Jadi grade A dan grade B-nya. Kemudian si ikannya itu dibersihin dari sisi kotoran dan bagian yang tidak diperlukan seperti tulang dan durinya dan hanya didapatkan berarti nanti murni daging ikan tenggiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan dari bakso ikan itu. Jadi dari bahan baku, bakso ikan itu bahan bakunya ikan, dilakukan penggilingan, yang mana ikan yang sudah bersih kemudian digiling hingga halus untuk menghasilkan daging ikan yang siap dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Penggilingan dilakukan untuk mendapatkan tekstur yang lembut pada bakso. Kemudian setelah dilakukan penggilingan, dilakukan pemilihan bahan tambahan. Bahan tambahan seperti tepung, bumbu, dan pengikat disiapkan untuk dicampur dengan daging dan ikan gilingnya. Kemudian kualitas tepung juga mempengaruhi tekstur dan kekenyalan dari bakso itu. Terus yang ketiga adalah pengolahan bahan tambahan. Yang mana bahan tambahan tadi yang digunakan
Untuk membuat adonan dicampur dan diukur sesuai dengan resep agar konsistensi dan rasa bakso ikan terjaga. Kemudian proses pencampuran ini biasanya dilakukan menggunakan mesin mixer atau secara manual tergantung pada skala produksi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Ya, jadi lanjut ke keuntungan penjualan bakso ikan di industri. So, aku ngambil ini dari dua pabrik produksi bakso ikan, apalagi di basisnya tuh di bakso ikan tuna. Jadi keuntungan penjualan bakso ikan di industri bisa bervariasi seperti rata-rata keuntungan penjualan bakso ikan tuna di kelompok usaha Cayan NU. Produksi harian diketahui bahwa keuntungan ini dihasilkan mencapai 12 juta 900 sekitar 12 juta per bulan atau setara dengan 15,55% dari modal usaha. Hasil penjualan bakso ikan tuna di kelompok usaha Cahaya Nur menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada total biaya yang dikeluarkan. Nah, sedangkan yang pada bakso ikan Sinar Mandiri eh, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut sebesar 277 juta dalam 1 bulan atau setara dengan 29,4% dari nilai output yang dihasilkan. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar untuk usaha skala menengah. Namun hasil tersebut tidak selalu tetap. Perbedaan pendapat dalam setiap bulannya dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dari konsumen. Oke, boleh lanjutin. Oke. Wah, insightful banget tuh, Kang. Oke, ya, terima kasih. Nah, Boleh dimengerti. jadi dari presentasi ini kita dapat menemukan bahwa produk bakso ikan ternyata itu salah satu olahan yang benar-benar kita bisa pakai buat apa aja dan juga kayak sangat untung dan juga menjadi cemilan hari-harian untuk orang-orang Indonesia dan juga Benar, dapat Pak. diproduksi massal dan juga suatu komoditas yang sangat berharga gitu. Nah, oke. Jadi, terima kasih. Ini dari kelompok 9. Dan untuk menutup presentasi ini, salah Ada satu sedikit rekan saya pantun. ada pantun dari Risman. Cakep. Oke. Jalan-jalan ke Jatinangor. Cakep. Asik. Cakep. Jatinangor ketemu Michael. Cakep. Halo kalian warga Nangor. Cakep. Di sini ada Michael. Cakep. Terima kasih, Kakak.